sebagai anggota 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Ekomas, masker limbah ampas tebu yang ramah lingkungan. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian pustaka, bab 3 tentang metode penelitian, bab 4 tentang hasil dan pembahasan, dan bab 5 tentang penutup. Dalam pendahuluan ini ada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Di dalam latar belakang ini terdapat dua masalah. Masalah yang pertama yaitu di era pandemi COVID-19 ini sangat meningkat sekali penggunaan masker medis, sehingga hal tersebut menimbulkan semakin meningkatnya pula limbah masker yang dihasilkan. Limbah masker medis yang semakin meningkat ini juga dapat menimbulkan akibat bagi lingkungan. Masker tersebut dapat mencemari lingkungan baik di darat maupun di laut. Dan apabila masker tersebut dibuang ke tanah, maka tanah akan sulit menguraikan masker tersebut karena bahan masker terbuat dari polipropilen yang termasuk dalam kategori plastik. Apabila limbah masker tersebut dibuang ke laut, maka akan mengganggu kehidupan hewan-hewan yang di laut. Permasalahan yang kedua yaitu menurut data BPS tahun 2018, perkebunan tebu terbesar di Jawa Timur terdapat di Kabupaten Malang dengan jumlah angka terbesar 218.361 ton per tahun 2017, dan urutan kedua diraih oleh Kota Malang dengan jumlah angka terbesar 1.334 ton per tahun 2017. Oleh sebab itu, dari kedua permasalahan tersebut kami memberikan solusi, yaitu mengganti bahan dasar pembuatan masker menggunakan limbah ampas tebu agar tidak terlalu mencemari lingkungan. Kenapa kami menggunakan limbah ampas tebu sebagai bahan dasar pembuatan masker? Karena limbah ampas tebu memiliki 49,2% serat yang memiliki sifat tahan kelembapan dan awet. Bagian kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana cara pengolahan limbah ampas tebu menjadi masker. Bagian yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui cara pengolahan limbah ampas tebu menjadi masker. Dan manfaat dari penelitian ini yang pertama, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa limbah ampas tebu dapat dimanfaatkan menjadi bahan dasar pembuatan masker. Yang kedua, memberikan inovasi baru kepada dunia perindustrian, terutama perindustrian masker. Bab 2 tentang kajian pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Saudari Rizka, saya persilahkan. Bab 2 tentang kajian pustaka, kami membahas tentang tumbuhan tebu, masker medis dan larutan NaOH. Tebu atau Saccharum officinarum merupakan tumbuhan yang menghasilkan gula utama di Indonesia. Perkebunan tebu di Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak. Banyaknya produksi tebu akibat dari tingginya konsumen mengenai tebu yang sudah diolah menjadi gula. Pengolahan tebu pasti akan menyisakan limbah berupa ampas tebu. Ampas tebu adalah limbah industri gula tebu atau yang lainnya. Mereka mengandung serat lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Selulosa adalah polimer linier glukan yang memiliki struktur rantai yang seragam. Hemiselulosa merupakan polisakarida yang dapat larut di dalam air. Hemiselulosa memiliki satu monomer atau homopolimer. Lignin mempunyai struktur molekul yang berbeda dari polisakarida karena terdiri atas sistem aromatik tersusun atas unit-unit fenil propana. Kedua ada masker medis. Masker medis adalah masker bedah yang dapat mengurangi resiko tertularnya infeksi virus. Manfaat dari masker medis ini untuk mengurangi membatasi penularan virus COVID-19 pada era pandemi saat ini. Yang ketiga ada larutan NaOH. NaOH atau natrium hidroksida atau biasa disebut dengan soda api adalah padatan putih yang dapat larut di dalam air yang menghasilkan larutan basa kuat. Larutan NaOH biasanya dimanfaatkan untuk pembersih saluran air di kamar mandi. Pada penelitian kami menggunakan larutan NaOH untuk melunakkan serat pada tumbuhan. Pada ampas tebu, larutan
Larutan NaOH berfungsi untuk melunakkan serat lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Pemberian larutan NaOH yang berbeda memberikan pengaruh berbeda pula kepada serat. Semakin besar pemberian konsentrasi NaOH, maka tekstur akan menjadi lunak. Semakin kecil pemberian konsentrasi NaOH, maka tekstur akan menjadi keras atau kaku. Pada bab 3, metode penelitian akan disampaikan oleh teman saya, Eri. Kepadanya dipersilakan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2021 dan tempat penelitian dilakukan di Panti Asuhan Asia Universitas Malang. Pada penelitian ini kami menggunakan through eksperimen dan pendekatan deskriptif. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Pada penelitian ini dibutuhkan alat dan bahan untuk menunjang proses penelitian. Alat yang diperlukan meliputi panci, kompor, aljahid, screen sablon, rakel, dan triplek. Bahan yang digunakan meliputi limbah ampas tebu, larutan NaOH, larutan hidrogen peroksida 50%, kanji, kasa, dan air. Proses pembuatan masker meliputi yang pertama, proses perebusan limbah ampas tebu menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 5% berbanding dengan 1 liter air hingga menghasilkan larutan NaOH sebesar 50 gram. Yang ketiga yaitu perebusan ampas tebu menggunakan larutan hidrogen peroksida 50% sebanyak 80 ml dengan perbandingan air 4 liter. Yang keempat yaitu penjelasan ampas tebu yang sudah direbus menggunakan larutan hidrogen peroksida 50% dengan air mengalir. Yang kelima yaitu proses pemblenderan. Yang ketujuh yaitu pencetakan adonan ampas tebu yang sudah diblender dan dicampur dengan kanji pada screen sablon menggunakan rakel. Yang kedelapan yaitu proses pengeringan yang dilakukan di bawah sinar matahari langsung. 9 yaitu proses pembentukan lembaran kain masker menjadi masker sesuai dengan kreativitas. Bagian keempat yaitu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu tumbuhan tebu dan sampel pada penelitian ini yaitu limbah ampas tebu. Bagian kelima yaitu variabel penelitian. Variabel bebas yaitu teknik pengolahan limbah ampas tebu dan variabel terikat yaitu masker ramah lingkungan. Pengumpulan data yang kami gunakan yaitu dokumentasi dan deskriptif. Pada masker kami hanya memenuhi kriteria kenyamanan pada pengguna. Mengapa tidak kedap cairan? Karena masker kami terbuat dari kanji sebagai perekat. Sedangkan kanji memiliki sifat yang mudah meleleh jika terkena air. Selain itu, belum ada uji kualitas filtrasi pada masker ini. Di antara keempat konsentrasi ampas tebu 96% cukup memberikan kenyamanan ketika dipakai. Akan tetapi, perlu dilakukan pengembangan teknologi agar masker ampas tebu bisa dimanfaatkan menjadi masker yang ramah lingkungan. Dari hasil penelitian ini, teknik pengolahan limbah ampas tebu dapat diterapkan dalam mengolah serat hingga menjadi masker. Yang kedua yaitu saran. Yang pertama, perlu adanya uji filtrasi untuk mengetahui tingkat filtrasi pada masker. Yang kedua, perlu adanya uji bakteri untuk mengetahui tingkat ketahanan masker terhadap bakteri. Yang ketiga yaitu perlu adanya pengembangan teknologi yang lebih canggih supaya masker ampas tebu dapat dijadikan masker yang nyaman dipakai dan mampu mencegah penyebaran virus COVID-19. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah